Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alia Hendrayani Putri dari tingkat 1A Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kodifikasi. Endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, fungsi sistem endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Nah, yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Nah, yang keenam, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau master of gland. Hipofisis merupakan kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur bertulang atau sela tursika di dasar otak. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian kelenjar endokrin lainnya sehingga disebut master of gland. Hipofisis terdiri dari dua lobus. A. Bagian depan atau lobus anterior disebut juga adenohipofisis. Di bagian ini dihasilkanlah hormon. Yang pertama, hormon somatotropin atau growth hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan tubuh. Yang kedua, TSH, thyroid stimulating hormone, yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan aktivitas sekretorik kelenjar tiroid. Nah, yang ketiga, ACTH atau adrenokortikotropik yang berfungsi merangsang korteks ginjal untuk berproduksi hormon-hormonnya. Yang keempat, LTH atau lactogenic hormone yang berfungsi merangsang kelenjar susu. Yang kelima, gonadotropin yang terdiri dari yang pertama pada wanita, FSH, follicle stimulating hormone, berfungsi merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. Kemudian ada LH, luteinizing hormone, berfungsi untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Nah, sekarang ada pada laki-laki. FSH merangsang terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, lobus intermedia menghasilkan hormon yang pertama, somatotrof atau STH, merangsang tumbuhnya tulang. Nah, yang kedua, melanocyte stimulating hormone atau MSH, mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Nah, lalu C bagian belakang atau lobus posterior disebut juga neurohipofisis menghasilkan hormon. Yang pertama, oksitosin berfungsi mengatur kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Yang kedua ada ADH, antidiuretik hormon, berfungsi mengatur jumlah air yang melalui ginjal, reabsorpsi air, dan mengendalikan tekanan darah pada arteriole. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Hormon yang dihasilkan yaitu A-tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3 yang berfungsi mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Kelenjar tiroid sangat dipengaruhi oleh TSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. B. Ada juga kalsitonin yang berfungsi mengurangi kalsium dalam darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ada 4 kelenjar paratiroid pada manusia yang terletak tepat di bawah kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu A. PTH, parathormon, bersama-sama dengan vitamin D3 dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi, dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Lalu yang keempat, kelenjar adrenal atau suprarenalis terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama korteks menghasilkan hormon A. Aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah.
B. Glukokortikoid atau kortisol, kortison, dan kortikosteron memengaruhi metabolisme glukosa, protein lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Lalu C. Gonadokortikoid, steroid kelamin sebagai prekursor pengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Yang kedua, medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Lalu B. Noradrenalin, meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Yang kelima, kelenjar timus atau kacangan, terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Lalu, yang keenam ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar dua hormon, yaitu pertama insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya, kadar gula darah akan turun. Yang kedua, glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya, kadar gula darah akan naik. Yang ketujuh, kelenjar gonad atau kelamin, terletak di daerah perut atau wanita atau buah zakar dalam skrotum atau laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Nah, pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Yang pertama, estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu yang kedua, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, pada laki-laki menghasilkan satu hormon, testosteron. Testosteron itu untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin. Setelah itu ada kelainan pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Agigantisme, yaitu kelebihan atau hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis sehingga tulang panjang berlebihan. B. Akromegali, yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional akibat kelebihan GH selama masa remaja sesudah penutupan cakram epifisis. Lalu yang kedua ada kelenjar tiroid. A. Hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon, menyebabkan penurunan metabolisme, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. B. Hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan, menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, dan frekuensi denyut jantung meningkat. C. Gondok, yaitu membesarnya kelenjar tiroid biasanya disebabkan oleh kekurangan iodium. Nah, lalu yang ketiga ada kelenjar paratiroid. A. Hiperpartiroidisme menyebabkan tulang rapuh. B. Hipopartiroidisme menyebabkan penurunan kalsium darah dan tulang berkurang. Lalu yang keempat ada kelenjar adrenal. A. Addiction, dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. B. Sindrom Cushing, terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol dalam waktu lama. Gejala penyakit ini antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab, dan kemerahan. Lalu yang kelima ada kelenjar timus. Hiperplasia timus, yaitu pembengkakan pada kelenjar timus maupun pada folikel limfoid di dalam kelenjar timus. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Diabetes, penyakit terjadi ketika terganggunya produksi insulin. Yang ketujuh, kelenjar gonad. Hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seks atau gonad, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan hormon seks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.